teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah sehat, tetap semangat, ora tahu sambat. Masih sambat enggak? Ini biar memotivasi kita ya, memotivasi kita. Oh, ternyata memang apa ya? Jadi kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Santo, kita itu bersyukur ya, ketua bidang kita itu memfasilitasi. Alhamdulillah dulu yang pionirnya pertama kali adalah PAI. Sekarang sudah seluruh agama, karena bagaimanapun juga harus diperlakukan sama. Sekarang seluruh agama sudah difasilitasi seperti kita. Nah, ini momen ini kita harus manfaatkan betul. Fasilitas ini kita harus manfaatkan betul. Ini dukungan bagi guru PAI. Artinya tanggung jawab karakter anak sudah tidak hanya pada tanggung jawab guru PAI, tapi seluruh sivitas sekolah. Ya. Tolong dibuka ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya bermula dari apa? Kenapa toh sekolah di SD, sekolah umum itu selalu minim pembiasaan PAI-nya, sehingga orang-orang muslim yang mampu kemudian memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yayasan. Itu artinya masyarakat kita sudah banyak yang sadar bahwa anak perlu dibekali agama yang cukup. Nah, kalau demikian kita memang belajar, kami dari pengawas dulu, kita prihatin dengan kondisi itu. Kita belajar dari sekolah-sekolah yang yayasan, di mana mereka mampu memberikan pembiasaan yang luar biasa kepada para siswa, membekali itu. Bahkan di luar jam, pagi mulainya lebih pagi, pulangnya lebih sore, masih diberikan pantauan afeksi. Nah, kita yang dibiayai oleh negara, anak-anak tidak mendapatkan bekal sebanyak yang diperoleh oleh anak-anak yayasan. Siapa yang salah? Nah, saat inilah kita mendapatkan fasilitas itu. Saat itu, jadi ceritanya kami kemudian mengumpulkan para kepala sekolah yayasan. Kita belajar dari sekolah yayasan, bagaimana agar pendidikan afeksi itu, pantauan afeksi itu tidak hanya monopoli milik sekolah-sekolah yayasan, tapi hak anak-anak di sekolah umum itu juga kita berikan. Jadi sebenarnya berangkat dari itu, Bapak Ibu. Makanya kemudian pertama kali kita undang Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga kita duduk bareng, tapi kita sederhanakan. Silakan Pak. Ya, belum terlambat Pak. Ya, jadi itulah awal mulanya adalah keprihatinan kita. Selain itu, Bapak Wali Kota juga sudah mencanangkan, coba Pak di dasar hukumnya, bawahnya lagi, tahun 2000 sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu dasar hukum. Kenapa kemudian pendidikan afeksi itu dikembangkan di Kota Yogyakarta? Jadi PP nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kemudian SK Wali Kota Yogyakarta tentang penilaian afeksi bagi siswa SD, SMP, SMA nomor 227 2009 tanggal 30 Juni 2009. Bapak Wali Kota saat itu bertanya, anak-anak lulus SD itu
kemampuan agamanya itu apa? Anak lulus SMP kemampuan agamanya apa? Bisa diukur enggak? Anak lulus SMA kemampuan agamanya apa? Nah, berangkat dari sinilah kemudian kita mencoba untuk menambah penguatan itu dengan pantauan afeksi. Keterangan itu lebih terukur. Saya ingin tahu apakah semua Bapak Ibu yang ada di sini buku pantauan afeksi sudah berjalan di sekolahnya masing-masing? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ibu tim afeksi kita akan mengevaluasi. Jadi silahkan nanti sampaikan secara jujur bagaimana pelaksanaan PAI di sekolah Bapak Ibu tanpa ditutup-tutupi, nggak perlu dibaik-baiki ya gitu. Kalau memang di situ memang masih banyak hambatan, masih banyak kekurangan, sampaikan. Kita diskusikan bersama agar apa? Ke depan buku pantauan afeksi itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita cita-citakan itu benar-benar tercapai, bukan hanya formalitas. Kelihatannya setiap tahun bukunya ya penuh, tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, saya sering menyampaikan tadi berkaitan dengan bekal afeksi anak-anak itu. Nggak apa-apa, kenapa? Hampir 90, bahkan ada yang 99%, bahkan ada yang 100% muslim. Kenapa pembiasaan agama masih takut-takut? Masih minim, alasannya ini sekolah negeri. Loh, kalau sekolah negeri kenapa? Kan ini muslim semua, berarti pembiasaannya juga harus pembiasaan Islam. Kalau ada misalnya 1-2 yang beragama lain, sekarang semuanya sudah kita berikan haknya. Kita berikan haknya, pembiasaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, disinilah makanya kita harus menyambut baik betul ini fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ini. Memang itu tidak sama persis dengan yang dimiliki mungkin SD-SD Muhammadiyah. Tapi paling tidak itu sudah mendekati, kita sederhanakan pelan-pelan ya. Kalau orang tua banyak yang tertarik menyekolahkan siswanya, putra-putrinya di sekolah yayasan dengan alasan, oh ini hafalannya kalau di sana itu bagus, di sana itu anak-anak terlatih sholat duhanya, sholat berjamaahnya. Halo, bagaimana dengan sekolah dasar? Kenapa nggak mau seperti ini? Apakah nggak bisa? Nah, ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Nah, karena tuntutan itu gimana guru PAI sudah tugasnya mengajar sudah full, masih ditambah dengan ini, maka ini tidak hanya menjadi tugas bagi guru PAI. Ini program sekolah, ini program pemerintah. Semuanya harus bisa terlibat. Jadi bukan hanya monopoli tugasnya guru PAI tadi seperti yang disampaikan Pak Santo. Kalau ada anak nakal yang salah guru PAI, ada anak nggak sholat, gimana tuh guru PAI-nya? Anak nggak bisa wudhu. Nah, jangan sampai kita mau dikambing hitamkan seperti itu ya. Jangan sampai dikambing hitamkan seperti itu. Tapi koordinasi memang ada di guru PAI, penanggung jawabnya. Tapi semuanya yang melakukan tugas itu adalah bersama-sama. Coba Pak di skema ini ya, anak itu lebih terukur. Saya ingin tahu apakah semua Bapak Ibu yang ada di sini buku pantauan afeksi sudah berjalan di sekolahnya masing-masing? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu bersama dengan Bapak Ibu tim afeksi kita akan mengevaluasi. Jadi silahkan nanti sampaikan secara jujur bagaimana pelaksanaan PAI di sekolah Bapak Ibu tanpa ditutup-tutupi, nggak perlu dibaik-baiki ya gitu. Kalau memang di situ memang masih banyak hambatan, masih banyak kekurangan, sampaikan. Kita diskusikan bersama agar apa? Ke depan buku pantauan afeksi itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita cita-citakan itu benar-benar tercapai, bukan hanya formalitas. Kelihatannya setiap tahun bukunya ya penuh, tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini
Bapak Ibu yang kami hormati, saya sering menyampaikan tadi berkaitan dengan bekal afeksi anak-anak itu. Nggak apa-apa, kenapa? Hampir 90, bahkan ada yang 99%, bahkan ada yang 100% Muslim. Kenapa pembiasaan agama masih takut-takut? Masih minim, alasannya ini sekolah negeri. Loh, kalau sekolah negeri kenapa? Kan ini Muslim semua, berarti pembiasaannya juga harus pembiasaan Islam. Kalau ada misalnya 1-2 yang beragama lain, sekarang semuanya sudah kita berikan haknya. Kita berikan haknya, pembiasaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, disinilah makanya kita harus menyambut baik betul ini fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ini. Memang itu tidak sama persis dengan yang dimiliki mungkin SD Muhammadiyah. Tapi paling tidak itu sudah mendekati, kita sederhanakan pelan-pelan ya. Kalau orang tua banyak yang tertarik menyekolahkan siswanya, putra-putrinya di sekolah yayasan dengan alasan, oh ini hafalannya kalau di sana itu bagus, di sana itu anak-anak terlatih sholat duhanya, sholat berjamaahnya. Halo, bagaimana dengan sekolah dasar? Kenapa nggak mau seperti ini? Apakah nggak bisa? Nah, ini tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Nah, karena tuntutan itu gimana guru PAI sudah tugasnya mengajar sudah full, masih ditambah dengan ini. Maka ini tidak hanya menjadi tugas bagi guru PAI. Ini program sekolah, ini program pemerintah. Semuanya harus bisa terlibat. Jadi bukan hanya monopoli tugasnya guru PAI tadi seperti yang disampaikan Pak Santo. Kalau ada anak nakal yang salah guru PAI, ada anak nggak sholat, gimana itu guru PAI-nya? Anak nggak bisa wudhu. Nah, jangan sampai kita mau dikambing hitamkan seperti itu ya. Jangan sampai dikambing hitamkan seperti itu. Tapi koordinasi memang ada di guru PAI, penanggung jawabnya. Tapi semuanya yang melakukan tugas itu adalah bersama-sama. Coba Pak di skema ini ya. Jadi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah memfasilitasi, memberikan buku, memfasilitasi penyusunan kurikulumnya. Ini sudah tahap ketiga ya Bu ya. Jadi dari yang pertama dulu kita memulai tahun 2019, kemudian pandemi, kemudian direvisi, kemudian ini sudah revisi yang ketiga. Yang ini lebih lengkap, ada moderasi beragamanya dan PKJ. Nah ini Bapak Ibu. Kita akan melihat ada sinkronisasi antara karakter keislaman dengan PKJ, dengan sopan santun dan juga sikap beragama yang moderat. Dinas Pendidikan alhamdulillah kali ini sudah memfasilitasi full buku dicetak. Hanya beberapa kemarin saya mendengar ada yang kurang. Nah, bagaimana upayanya? Silahkan ya kreatifnya ya, jangan sampai kemudian ketika dinas sudah tidak ada, kemudian sudah berhenti menjadi anak-anak yang tidak mendapatkan, bagaimana kopi lah murah ya. Nah, kemudian ini tim penyusun, selamat, ini tim penyusun sudah bekerja keras Bapak Ibu, diantaranya ini ada Bu Suudah, Bu AC, Pak Hamdan ini dan yang lain-lain. Ini menyusun buku yang merevisi buku yang sebelumnya sudah ada itu sehingga terwujud seperti yang sekarang ada di tangan para siswa Bapak Ibu semua. Nah, kemudian berkoordinasi dengan pengawas sekolah pada saat penyusunan buku juga kami diundang untuk memberikan masukan-masukan, untuk memberikan pertimbangan, dan juga pengawas mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada, memotivasi kepada guru-guru PAI dan sekolah-sekolah. Nah, tanggung jawab ini pertama kepala sekolah selaku pemegang kebijakan di sekolah. Karena tadi saya katakan ini bukan hanya program guru PAI, program sekolah. Maka kepala sekolah yang hendaknya punya agenda untuk mensosialisasikan, entah itu di waktu PPDB, entah itu pada saat upacara bendera, dan juga setiap rapat-rapat guru. Sudahkah dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya
sepertinya belum banyak yang melakukan ini ya. Ya, jadi kalau belum sampaikan, ya tadi sampaikan seperti Pak Santo tadi, terus terang saja, Bapak Ibu harus vokal gitu. Mohon maaf ini program dinas pendidikan, ini program pemerintah, maka tolong di rapat-rapat guru sampaikan bahwa kita punya program ini, mengingatkan Ibu, Bapak, kita perlu sosialisasikan ini kepada siapa? Kepada wali siswa pada saat PPDB, pada saat pertemuan wali siswa. Kebijakan ini ya di kepala sekolah, tapi tetap harus ada guru PAI ikut berperan di sana, memberikan suara. Kemudian kepala sekolah harus berkoordinasi dengan guru kelas dan guru PAI. Apakah guru kelas Bapak Ibu sudah berperan? Sudah ya, alhamdulillah. Karena apa? Yang lebih memahami kelas itu setiap hari adalah guru kelas. Sementara guru mata pelajaran hanya masuk seminggu maksimal dua kali. Maka dukungan guru kelas itu sangat penting. Paling tidak setiap hari mengingatkan, membagikan, kemudian mengumpulkan. Ya, bahkan kalau itu wali kelasnya muslim, ya, ini kita minta dalam rapat guru. Kalau wali kelasnya muslim, kita minta juga menguasai. Misalnya wali kelas 1, apa targetnya kelas 1? Nah, misalnya di awal pembelajaran, misalnya menghafal surat pendek. Bukankah itu juga baik? Apakah kalau mau belajar matematika kok menghafalkan surat pendek? Apa nggak boleh? Itu pun biasa. Ya, sehingga ketika guru PAI seminggu sekali bertemu itu sudah berjalan. Selama sepekan itu sudah berjalan. Nah, ini koordinasi yang seperti ini yang kita butuhkan. Nah, selain itu orang tua, makanya kepala sekolah harus mensosialisasikan kepada orang tua pada saat PPDB, pada saat pertemuan-pertemuan wali siswa, pada saat pengajian dan sebagainya. Karena apa? Pendidikan afeksi tadi, keberhasilan pendidikan agama, pendidikan karakter muspro. Tahu bahasa muspro ya? Tiada guna gitu. Jadi hilang. Karena apa? Anak mungkin lebih banyak di rumah waktunya. Sekarang sudah hampir separuh ya di rumah. Atau kalau di rumah malah nggak pernah bertemu orang tuanya gitu. Ya ini. Dan makanya kita juga perlu dukungan dari orang tua. Bagaimana mereka diajak semangat ini, kita ini dalam rangka membentuk karakter putra-putri Bapak Ibu. Mari bersama-sama dengan sekolah kita berikan pembelajaran, pembiasaan yang sama antara sekolah dengan keluarga. Kita ajak. Masa ada orang tua yang menolak kalau anaknya diajak baik? Kira-kira ya ada ya. Jadi anaknya diajak ngaji, diajak ini. Karena apa? Karena orang tuanya di rumah nggak bisa. Sedikit kurang Pak. Dengan takmir musola ini sebagian dari buku pantauan kita itu misalnya pada waktu sholat Jumat, pada waktu bulan Ramadan. Nah ini kita minta kepada anak-anak untuk membuktikan, untuk bukti bahwa anak-anak sudah melakukan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita prihatin ya. Alhamdulillah ya sekarang ini kayaknya berita-berita tentang kejahatan di Jogja agak menurun ya. Semoga selanjutnya seperti ini. Tapi malah di Semarang yang ramenya. Saya melihat ketika ditangkap itu kebanyakan anak-anak SMP, anak-anak SMA. Nah, inilah mari kita, kalau ini serempak SD ini, serempak Bapak Ibu guru dibekali ini untuk dikuatkan betul bagaimana pelaksanaan afeksi di sekolah. Insya Allah karakter anak-anak di kota Yogyakarta menjadi kuat, ya, menjadi solih-solihah, baik secara spiritual keagamaannya maupun secara sosial, sehingga berita-berita negatif tentang kelitih dan sebagainya semoga tidak terjadi di Yogyakarta. Ya. Prihatin kita ya. Dan yang memang fenomena yang sudah hampir semuanya ya. Anak lulus SD
itu sudah tidak lagi ke masjid, tidak lagi TPA. Mereka sudah malu. Nah, kalau begitu, saya sering sampaikan berkali-kali, di SD usahakan anak bisa tuntas baca Al-Quran. Bapak Ibu sudah punya program itu, program tuntas baca Al-Quran. Kalau misalnya pakai Iqra kelas 1 ya jilid 1-2, itu sampaikan di waktu PPDB. Karena TK juga saya kira sudah banyak yang maka, sehingga orang tua itu siap. Kalau anaknya belum sampai masuk kelas 1, dia belum Iqra 1-2, maka orang tuanya juga ikut siap membimbing. Makanya itu perlunya sosialisasi dengan orang tua. Kelas 2 Iqra 3-4, kelas 3 Iqra jilid 5 saja. Kelas 4 Iqra jilid 6, kelas 5-6 kuatkan di Al-Qur'annya. Sehingga meskipun mungkin tidak sampai khatam di 2 tahun itu, kalau tidak bisa rutin, berikan anak-anak di afeksinya itu, misalnya 1 hari berapa, 1 rukuk atau 1 halaman, terserah itu. Ya, kemudian ada setoran yang dilaporkan. Bapak Ibu tidak harus terpampang wajib di afeksinya seperti itu hanya panduan saja. Bapak Ibu bisa menambah yang lebih seperti itu, dari itu bisa berikan lembaran tambahan. Anak-anak pasti akan lebih senang. Jadi semangat gitu, lebih semangat anak-anak. Anak-anak yang sudah Al-Quran, beri lembar tambahan. Hari ini halaman sekian surat ini. Itu dibaca Al-Qurannya. Harga mati itu sudah dibuat seminim mungkin ya Bu ya, agar tidak terbebani. Karena kemarin ada ketimpangan, kalau ini ukurannya standarnya SD Muhammadiyah terlalu berat. Nah, maka kemudian disederhanakan. Insya Allah pasti kita akan melihat hasilnya, mungkin tidak 1 tahun 2 tahun, mungkin 6 tahun ke depan kita akan melihat hasilnya itu. Oke, Bapak Ibu semangat ya, saya punya pantun untuk Bapak Ibu nih. Oke, belum kok sudah cakep ya Pak, di akhir Pak. Tadi malam sebelum tidur tuh saya ya pantun untuk Bapak Ibu ya gitu. Ya, burung merpati lambang kesetiaan. Asik, cakep. Ya, bapak setia ya, kayak burung merpati ya. Terbang tinggi meninggalkan sarangnya. Pendidikan afeksi satu keniscayaan. Siapkan generasi berakhlak mulia. Cakep. Siap ya Bapak Ibu. Insya Allah entah berapa tahun ke depan, dengan pendidikan afeksi yang kita tanamkan ini, kita telateni betul, insya Allah kita akan melihat akhlak anak-anak didik kita, sehingga dia menjadi generasi yang kuat imannya, generasi yang berkarakter, generasi yang moderat, generasi yang punya karakter kejogjaan ya, gitu. Ya, tapi harum baunya. Kesukaan para ibu ya. Disusun indah dalam vas bunga. GPAI mari berkarya nyata, kembangkan afeksi untuk para siswa. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi ini menjadi harapan kita, menjadi doa, semoga anak-anak kita benar-benar ketika dia lulus dari sekolah dasar itu benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Mempunyai bisa mengamalkan agamanya sesuai dengan tuntutan. Kita prihatin akhir-akhir ini ada kabar tentang melegalkan kondom ya, untuk akan dibagikan. Satu sisi itu saya pernah mendengar Bapak Ibu, ada siswa SD di kota ya, ketika mau ujian nasional itu tidak mau datang, sudah malas sekolah. Ternyata apa? Dia punya pacar, dan itu sudah sering dibawa pergi oleh pacarnya itu. Karena apa? Memang dari keluarga yang broken. Jadi
tidak ngurus anaknya di mana, dia akhirnya merasa nyaman dengan pacarnya. Anak SMA, Bu, diparani mau ujian ya udah dipertahankan oleh kepala sekolah di ini, nggak bisa, katanya dia mau menikah. Nah, inilah Bapak Ibu, maka bagaimana kita sedini mungkin, ya, sedini mungkin Bapak Ibu mengenalkan bagaimana menjaga kehormatan. Karena mohon maaf, anak-anak kita, anak didik kita SD kelas 5 itu sudah pada mulai balik untuk yang putri. Untuk kalau sekolahnya bapak-bapak, silakanlah kerjasama dengan guru-guru yang muslim. Untuk misalnya pas hari Jumat, yang laki-laki Jumatan, anak perempuan diberikan bekal tentang itu tadi, Keputrian. fikih ya, fikih balik ya, mengenai jadi apa yang harus dilakukan di usia balik, terutama adalah menjaga kehormatannya. Nah, ini saya pesankan betul, jangan sampai anak-anak kita terkontaminasi, kemudian sudah pandangannya sudah menjadi sempit, sudah lebih kelas 5 itu sudah, mohon maaf, anak-anak begitu dia sudah menstruasi, sudah menjadi remaja, itu sudah tampilnya sudah seperti nah, itu yang harus kita ajarkan, bagaimana perilakunya, sopan santunnya dia ketika dia sudah menstruasi, dia harus bisa menjaga dirinya, menjaga kebersihannya, bagaimana supaya sholatnya sah, kemudian menjaga auratnya, menjaga sikapnya untuk tidak berlebihan dengan laki-laki. Nah, ini PR kita semua. Kalau enggak ya silahkan bekerja sama. Kalau kebetulan satu sekolah laki-laki semua, guru PAI-nya, yuk ayo kerjasama dengan guru BP-nya atau guru kelasnya yang muslim, pasti ada. Nah ini, jangan sampai anak-anak didik kita menjadi korban yang seperti itu. Jadi sebenarnya kebijakan pelegalan kondom itu sebenarnya adalah untuk mengatasi itu, karena banyak sekali kasus anak-anak yang hamil di luar nikah. Tapi bukan kemudian penyelesaiannya harus dengan alatnya untuk pikiran kita, tapi kan itu pikiran politis gitu kan, pikiran politis. Nah, kalau bisa ya kita mencegahnya untuk tidak melakukan itu. Sejauh mana kekuatan mencegah ini, itu yang harus kita betul-betul kita perjuangkan. Jangan sampai kemudian kalah dengan akibatnya yang kemudian menjadi apa ya, jalan pintas, menjadi jalan pintas sudah untuk mengatasi kehamilan di luar nikah, akhirnya dengan melegalkan kondom. Nah ini kan malah sama artinya dengan malah memberikan alat kepada anak untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah. Nah ini, maka mari kita pandai-pandai, karena sekarang ini bagaimanapun juga Bapak Ibu, setan gepengnya ini sudah lebih kuat ya. Kalau udah dilakukan di kamar, orang tuanya tidak tahu, ya mereka melakukan itu bagaimana? Nah ini caranya adalah dengan bagaimana kita memberikan bekal kepada anak-anak, bekal untuk tidak membuka situs-situs yang seperti itu. Bagaimanapun juga Allah Maha Tahu. Ini untuk menanamkan Allah Maha Tahu, ini yang menjadi tugas kita, menjaga akhlak kita meskipun dimanapun kita berada, ada orang atau tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sehingga ya kita jangan menyalahkan, memang barangkali di luar Jogja mungkin lebih parah dari ini Bapak Ibu mungkin. Karena kalau kita lihat di medsos, ada anak-anak yang tidak diinginkan itu, mereka karena tidak siap, karena masih terlalu dini usianya, udah anak-anaknya dititipkan di panti-panti, sehingga anak tidak mengenal orang tuanya. Mari, itu tadi pesannya Pak Santo tadi apa? Menjaga nasab. Memang benar Bapak Ibu, saya sendiri mohon maaf, nggak usah jauh-jauh, lingkungan saya itu sudah dikepung dengan itu. Begitu kabar ada pernikahan, ternyata sudah
hamil duluan. Itu masih mending, kalau kemudian masih lanjut itu masih mending, bukan benar, masih mending. Yang kalau kemudian bapaknya pergi, akhirnya aktenya ya akhirnya nama ibu, karena nggak tahu bapaknya kemana, nggak jelas. Nah ini itu ada lah, itu memang. Nah tapi ingatkan itu ya, mohon maaf, ini apa ya, problem betul. Anak-anak tidak pernah meminta, tidak pernah bisa memilih dia dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa, yang itu yang masih suci, maka kitalah yang akan mengisi dengan kebaikan-kebaikan itu. Seandainya toh ada, misalnya di antara itu, mari kita jaga betul perasaannya. Bapak Ibu, di SD Rejodani, saat itu saya bersama dengan sekolah SD Muhammadiyah Bau Sasran, kita ke sana. Itu sekolah apa istilahnya, saya sampai lupa, itu sebelum pandemi ya. Jadi guru itu setiap mau pembelajaran di kegiatan awal itu ada waktu curhat. Anak-anak di kegiatan pendahuluan itu ada curhat, menceritakan tentang apa yang menyenangkan pada dirinya. Satu saat juga menceritakan tentang apa yang tidak disenangi, yang dialami. Kita dengarkan. Jadi anak-anak sudah kita sosialisasikan, saatnya bercerita gitu, bercerita tentang apa, situasi batinnya. Ini kan kesiapan mental ya Pak ya, di kegiatan pendahuluan untuk mempersiapkan kondisi fisik dan psikisnya siap belajar. Ketika anak ada problem di rumah, orang tuanya ribut dan sebagainya, atau dia, apakah dia bisa belajar dengan baik di sekolah? Pasti tidak. Dan kalau dia pendiam, dia hanya diam saja. Batin, tekanan batin. Dia malu dengan, makanya kita beri ruang. Kita beri ruang di kegiatan pendahuluan itu bercerita. Anak-anak boleh bercerita untuk, kalau misalnya malu, dengan ditulis. Ditulis, disampaikan ke Bapak Ibu. Sudah pernah melakukan itu? Belum. Ternyata ini penting. Karena pernah ditemukan satu kasus, ternyata anak kecil itu benci sama ayahnya. Benci sama ayahnya. Besok kalau saya sudah besar, saya akan membunuh ayah saya. Aduh. Itu anak kecil, bukan apa? Mungkin orang tuanya yang ibunya ini sudah emosinya mungkin tidak terkendali, sering mengungkapkan kondisi ayahnya, dan kebetulan dia ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika ditanya kenapa kamu membenci ayah, ayah saya itu menelantarkan saya dan ibu saya, dia itu tidak bertanggung jawab, dia itu ini membuat ibu saya sengsara. Itu dia tahu dari mana? Pasti dari keluh kesah. Datang guru PAI-nya, didekati, akhirnya dia tahu. Lama-lama kemudian diperbaiki hubungannya, datangi home visit, didatangi orang tuanya. Ini kok sampai ada anak seperti ini. Nah, anak-anak yang nyun sewu kemudian menjadi klitih dan sebagainya, itu bisa saja berangkat dari keluarga-keluarga yang seperti itu. Nah, maka monggo home visit itu, jadi kalau sudah ada kasus, misalnya ada curhatan seperti itu, Bapak Ibu perlu untuk menindaklanjuti dengan home visit. Ya Pak, ini tidak bisa sendiri Pak. Siswa sebanyak itu bagaimana? Ya dengan sekolah itu disampaikan. Ketika Bapak Ibu mendapatkan keluhan secara tertulis atau secara lisan, kemudian disampaikan dalam rapat, tugasnya bagi-bagi. Kita itu yang penting itu, kalau kita bersama-sama pasti bisa. Kalau kita kerjakan sendiri, kita hanya piye ini siswa segini banyaknya, kasusnya banyak, piye tadi loh, seperti yang jadi ora tahu sambat, tugasnya banyak, ya bagi tugas itu sampai tuntas ya. Memang jadi sudah tidak ada saatnya lagi guru mengeluh saya tidak nyaman di sini. Sudah enggak. Problem kita selaku guru PAI itu sudah harus beres duluan Bapak Ibu. Ya, problem rumah tangga kita, problem diri kita. Karena apa? Kita sudah harus menjadi teladan bagi anak-anak. Kita harus bisa mengatasi permasalahan anak-anak. Kalau kondisi diri kita sendiri belum beres,
mari kita beresi diri kita sendiri dulu. Kalau hubungan keluarga kita belum beres, kita beresi dulu. Karena apa, bagaimanapun juga kita ini sudah terlanjur disebut sebagai guru, sebagai panutan, apalagi guru TAI. Nah ini, maka saya yakin memang semua orang punya masalah, tapi jangan sampai masalah itu kemudian mengganggu ketugasan kita. Sudah harus beres, Bapak Ibu memang sudah harus sepenuhnya membaktikan diri Bapak Ibu di sekolah. Pada waktu jam sekolah sudah harus benar-benar ada di sekolah. Tugas-tugas semuanya beres, selalu menjadi inspirasi bagi teman-teman. Itu memang GPAI harus berjalan lagi. Banyak masalah ini itu. Nah, gurunya masih seperti itu, gimana dia mau menjadi teladan untuk anak-anak didiknya? Ini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di buku afeksi ini, misalnya contohnya nah ini. Oke, tadi job deskripsi sudah saya sampaikan, sudah Pak. Lanjut diisi di kelas 1 misalnya. Target afeksi itu. Memang buku ini tidak disusun persis dengan kurikulum Merdeka. Tidak. Karena apa? Kita mengambil target itu sesuai dengan tahapan anak yang kira-kira secara aplikasinya di rumah itu mudah. Maka kemudian kemarin disusun seperti ini. Ini yang lama ya. Jadi mungkin sudah ada perubahan sedikit ya Bu ya dari ini. Nanti silahkan dikoreksi. Saya kemarin tidak sempat untuk merubah itu. Nah, contohnya ini. Jadi bertahap, misalnya di kelas 1 melaksanakan wudhu, kemudian bisa melaksanakan sholat fardu. Yang penting melaksanakan wudhu, yang penting melaksanakan wudhu. Sholat melaksanakan ini belum dituntut untuk sesuai dengan syarat rukun dan sebagainya. Tapi kemudian selanjutnya, karena wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat, bertahap Bapak Ibu kemudian harus mengenalkan itu. Kalau nilai yang lain-lain bisa 9, bisa 8, untuk wudhu harus 100 Bapak Ibu. Ya, secara rukun anak-anak harus sudah bisa melaksanakan wudhu, nilainya harus 100. Jangan sampai kurang, karena apa? Kalau kurang, sholatnya tidak sah. Mohon maaf, ini sampai ada orang dewasa itu karena bajunya tidak bisa disingsingkan, ya sudah segini aja wudhunya. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Maka guru PAI harus bisa membekali betul-betul wudhu itu sudah sesuai dengan rukunnya. Nilainya harus 100. Jadi kalau memberi nilai wudhu kok masih kurang dari 100, Bapak Ibu harus koreksi lagi, evaluasi, beri remedi lagi. Diulang lagi anak-anak prakteknya untuk bisa benar-benar sempurna. Ya, masih kalau kita mengajarkan wudhu pakai kaos kaki, pakai sepatu, melihat dari jauh, itu bisa nggak? Harus lepas itu Pak, sudah cincingkan, singsingkan lengan, benar-benar merabakan. Nyun sewu Bapak Ibu, masih anak-anak masih bisa diberi perintah ya. Saya dulu mengajarkan pada anak tunanetra Pak. Kepada anak tunanetra wudhu, ya sudah basah-basahan. Anak-anak diminta untuk kumur saja, pegang air saja takut. Nah, kumur, memberi contoh kumur untuk membersihkan, menghirup air ke hidung, memberi contoh itu sangat sulit. Kemudian mengusap muka sampai batas tumbuhnya rambut, itu benar-benar harus dirabakan betul. Nah, anak-anak kita yang sulit harus Bapak Ibu perlakukan seperti tadi murid-murid saya tadi. Bagaimana dia membasuh tangannya, menyela-nyela jarinya, kemudian membasuhnya sampai siku. Kalau kita nggak ikut terjun, kalau kita takut basah-basah, anak-anak jadi korbannya. Hanya cipik-cipik gitu. Pegang air aja mah. Ya, itu ya Bapak Ibu. Sholat juga begitu. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Bapak Ibu, ada pernah saya waktu itu mengajar sholat satu siswa, badannya besar, dia tuh perutnya besar, jadi tidak bisa jongkok.
Kemudian saya mau diobservasi oleh pengawas. RPP saya gerakan sholat, jadi materinya gerakan sholat, medianya bola. Apa itu hubungannya? Saya ditertawakan. Saya coba pengen lihat ini, Bu Hin bagaimana mengajar. Masa pelajaran sholat, gerakan sholat kok medianya bola ada suaranya. Begitu dia masuk, begitu saya masuk, saya ajak masuk, pengawas saya ajak masuk ke kelas saya. Sudah duduk mengawasi, nangis beliau. Oh ternyata ini maksudnya. Apa Bapak Ibu hubungannya bola dengan sholat? Karena dia itu, mohon maaf, jangankan sampai begini, itu udah segini aja dah, karena perutnya besar. Jadi untuk apa? Melatih kelenturan tubuhnya ini, saya jatuhkan bola. Ayo ruko, bolanya saya jatuhkan. Cari mas bolanya. Dia mencari. Nah ini kan jadi lemes Bu. Anak itu terbiasa duduk manis, tidak pernah diajak jalan-jalan, bahkan naik tangga yang hanya berapa senti saja takut. Jadi bagaimana dia bisa rukuk, bisa sujud? Badannya itu benar-benar kayak robot, kaku. Nah akhirnya sudah saya nyerah. Saya nggak bisa mengajarkan seperti ini, seperti Bu Hin katanya. Nangis Bu pengawasan. Tadinya saya seperti nggak masuk akal, masa? Nah baru setelah tahu pembelajarannya, akhirnya dia sudah mulai biasa belajar mencari bola itu tadi dengan merangkak-rangkak dengan ini. Akhirnya kan jadi lemas Bu. Nah maka Bapak Ibu yang anak-anak kita normal bisa melihat bagaimana kok posisi ruko itu harus posisinya harus siku. Misalnya targetnya ini Bapak Ibu, bisa nggak penjenengan mengajak guru kelas itu untuk ditulis saja lah target ini. Kalau misalnya bukunya mungkin tidak selalu dipegang, targetnya kelas ini hafalannya apa, targetnya kelas ini hafalannya, kasih lembar. Bu tolong ya, ini guru kelas ketika awalan dibuat pembiasaan di pagi hari itu kan biar anak masih fresh untuk tadarus bersama surat-surat pendek. Fasi untuk Bapak Ibu tetap semangat tadi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Tetap semangat. Ora tahu. Ya Pak Isra ya. Apalagi sudah ada pendamping, tambah nggak pernah sambat lagi ya Pak ya. Ya, mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.